Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Bella Putri Hapsari, kemudian Novi Nur Aftina, lalu Arina Asfiana, dan yang terakhir yaitu Naura Nadrifah. Kelompok kami akan memperkenalkan aplikasi Odoo di mitra Bengkel Bakti Lumas yang terletak di Jalan Untung Suropati. Sebelumnya, bengkel ini sudah menggunakan sistem akuntansi dan sistem inventory. Namun, kedua sistem tersebut masih menggunakan aplikasi yang terpisah, sehingga membuat karyawan bengkel Bakti Lumas bekerja tidak efisien. Dengan masalah tersebut, kami memperkenalkan Odoo untuk mempermudah karyawan dalam melakukan proses bisnis. Karena dengan menggunakan aplikasi Odoo ini, beberapa proses bisnis bisa dilakukan dalam satu aplikasi. Sebelumnya, untuk menjalankan aplikasi Odoo, kita masuk terlebih dahulu karena kelompok kami akan membuat modul tentang sales, inventory, accounting, recruitment, dan pos. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang modul sales. Langsung saja kita pilih modul sales. Untuk membuat modul sales atau menggunakan modul ini, caranya pertama-tama yaitu pilih menu order, lalu tab menu order, kemudian kita pilih create, misalkan saja kita pilih ini, lalu payment terms-nya immediate payment, lalu expression-nya kita buat saja pada hari ini, lalu kita pada menu order lines tambahkan produk yang sudah kita buat. Misalkan saja kita akan membeli oli Selhelic dan oli Pertamina. Lalu kita pilih save, pilih send email, tunggu sebentar, lalu cancel, lalu pilih confirm. Maka pada pojok kanan atas ini akan memunculkan pesan 1 deliver. Kemudian kita kembali ke menu inventory, lalu pada inventory overview kita pilih yang delivery orders, lalu klik button 10 to process. Kemudian kita pilih yang kontak Arina, Bella, Naura, Novi. Lalu kita ganti terlebih dahulu quantity pada kolom down menjadi 1. Misalkan saja kita akan membeli 1 unit, lalu kita pilih save, lalu kita pilih validate. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali lagi ke modul sales, lalu pilih sales order. Untuk transaksi yang terakhir kita klik, kemudian kita pilih create invoice, lalu create invoice, pilih yang regular invoice, lalu create invoice. Jika sudah, kita pilih consent sudah ya. Selanjutnya kita akan cek pada modul accounting. Kita cek pada modul accounting apakah total paid sama invoice sama atau tidak. Ternyata tidak sama. Kemudian kita pilih menu overview. Pada menu customer invoice kita pilih yang 1 invoice to validate karena ada 1 tagihan yang belum tervalidasi. Kemudian kita klik, lalu
kita pilih pos, lalu register payment, pilihkan jurnal yaitu BNI IDR, kemudian kita klik validate. Selanjutnya kita akan print invoice tersebut. Selanjutnya yaitu modul purchase. Kita akan menggunakan modul purchase, pilih saja menu modul purchase. Kemudian kita ke inventory, pilih yang master data, lalu produk, misalkan saja kita ketik produk Helix, lalu pada menu purchase kita edit dan isikan, ini hapus dulu karena sebelumnya kelompok kami sudah membuat modul purchase, kemudian kita hapus, lalu kita add a line pada vendor, misalkan vendornya dari toko oli, kemudian kuantitinya 1, harganya yaitu 299, kemudian kita pilih save dan close. Kita edit lebih dulu, validity-nya tuh bulan Agustus tanggal 29, and close. Kemudian kita pilih save. Kita kembali ke menu purchase, lalu order, pilih purchase order. Karena ini sudah pernah create, isikan vendor toko oli, kemudian kuantitinya, kemudian pada menu produk kita pilih add a product, kemudian isikan oli Helix, lalu ganti kuantiti menjadi 10, misalkan saja kita pilih 10, lalu kita pilih save, lalu kita pilih confirm order, kemudian kita klik receipt produk, lalu kita pilih validate. Kita edit terlebih dahulu down agar hasil domain sama down itu sama, kemudian kita pilih validate, lalu kita ke menu purchase, pilih vendor yang toko oli, kemudian kita pilih create bill, lalu kita pilih save, lalu kita pilih pause. Kemudian kita kembali ke menu accounting, lalu overview. Pada bagian vendor bill kita pilih yang satu bill to pay, kemudian klik bill number yang terakhir kali dibuat, lalu pilih register payment, pilih jurnal BNI, payment methodnya manual, lalu kita pilih validate, lalu kita print hasil dari accounting overview bill, lalu kita cek di modul purchase yang terakhir kali, kemudian kita cek apakah bill sudah. Jika received dan bill kuantitinya sama, maka proses transaksi ini sudah berhasil. Kita coba print modul dari purchase. Selanjutnya ke modul recruitment. Modul recruitment digunakan untuk nambah karyawan baru. Kita pilih konsultan yang tadi posisi jabatannya kita pilih, kemudian kita tambah, kita ketikkan posisi
Selanjutnya kita klik create employer. Oke. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita kembali ke application. Data karyawan yang sudah ditambahkan muncul di initial qualification. Kemudian kita drag ke first interview. Kemudian kita buka. Sini kita buat jadwal meetingnya. Kita klik. Kita akan membuat jadwal meeting pertemuan pertama untuk pelamar kerja. Misalkan buat tanggal 29. Kita buat meetingnya, kemudian kita klik create. Kemudian kita kembali ke posisi konsultan. Di sini sudah muncul satu meeting. Kemudian kita lanjut ke second interview, itu interview kedua. Kemudian ke kontak proposal. Setelah sampai ke tahap kontrak proposal, berarti proses rekrutmen sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke modul point of sale. Kita buka modul point of sale. Modul ini digunakan untuk seperti kasir. Kita klik resume pada saat ini. Kita tunggu, kita akan menuju ke halaman kasirnya. Di sini sudah tampilnya. Misalkan kita akan membeli produk oli Seleli, kemudian oli Pertamina dan oli TMO. Di sini kita bisa mengubah jumlah pembeliannya dengan cara kita klik quantity, kemudian 2. Untuk mengubah, jika ada diskon bisa klik diskon 20%. Kemudian untuk nama customer, mengubah kita klik customer. Misalkan customernya Arina Bella, kita klik, kemudian set customer. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita pilih pembayaran, kita klik payment. Di sini ada 2 pembayaran, yaitu cash dan bank atau transfer. Jika pembayaran cash, kita klik cash, kemudian kita ketikkan jumlah uang customernya, misalkan 5 juta. Di sini akan muncul pengembaliannya berapa. Kemudian jika sudah, kita bisa validasi. Misal untuk transfer, kita klik bank. Di sini jumlah uangnya sama persis dengan jumlah tagihannya. Kemudian kita pilih validate untuk memvalidasi. Dan di sini muncul struk pembayarannya. Kita coba print. Kemudian kita close untuk mengkonfirmasi. Selanjutnya kita cek pada modul point of sale di menu order, kemudian pilih order. Di sini tampil hasil transaksi pada point of sale tadi. Selanjutnya modul accounting. Modul ini bisa digunakan untuk membuat tagihan untuk vendors, kemudian membuat invoice customer, mau ngecek jurnal, kemudian untuk membuat laporan laba rugi. Kita misalkan cetak laporan laba rugi dari tanggal 28 Juni sampai 29 Juni. Kita print. Di sini sudah dicetak laporan laba ruginya. Lalu kemudian ini adalah gambaran hasil dari modul inventory. Lalu ini gambaran atau report dari hasil modul accounting. Lalu ini juga dari modul accounting tentang laba dan rugi. Kemudian ini adalah gambar atau hasil report dari modul purchase. Sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai implementasi
Odo Dimitra Bengkel Bakti Lumas. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.